enormous fossilized mushroom. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah ruang informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan berpetualang di dalam perut bumi, sebuah film yang berjudul Journey to the Center of Earth. Film ini dibuat berdasar novel karya penulis terkenal asal Prancis yang bernama Jules Verne, dan memiliki judul yang sama dengan judul novelnya. Banyak dari karya yang ia buat adalah penggabungan antara fakta ilmiah dan fiksi petualangan, seperti perjalanan luar angkasa, udara, di dalam laut, ataupun di dalam perut bumi. Karena karyanya tersebut, Jules Verne dianggap sebagai pelopor dan bapak fiksi ilmiah. Bahkan tidak sedikit dari karyanya yang terjadi di masa depan seperti perjalanan luar angkasa. Tak salah jika orang-orang menganggap Jules Verne adalah seseorang yang bisa mengintip masa depan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dibuka dengan diperkenalkan seorang profesor ahli vulkanologi bernama Trevor Anderson. Dia adalah peneliti sekaligus dosen di Boston University. Selesai mengajar, Trevor melanjutkan pekerjaannya di laboratorium vulkanologi yang didirikan oleh Max Anderson, mendiang kakaknya. Akan tetapi, pihak universitas telah mencabut dana operasionalnya. Lab tersebut awalnya didirikan untuk membantu riset prediksi retakan gunung berapi, namun sayangnya teori Max Anderson belum pernah terbukti. Trevor berkata penelitian ini masih bisa dilanjutkan, karena ada beberapa sensor miliknya masih berfungsi dan mendeteksi aktivitas vulkanik di 3 lokasi yang berbeda. Namun Alan tidak bisa membantunya karena ini adalah keputusan universitas. The university is pulling the plug on your brother's lab. Trevor, you there? It's Elizabeth. Pick up, please. Sampai di rumah, Trevor baru ingat kalau hari ini kakak ipar dan keponakannya datang ke rumah. You forgot, didn't you? I forgot. Elizabeth akan menitipkan Sean kepada Trevor selama 10 hari, karena ia sedang mengurus surat pindah rumah ke Kanada. Elizabeth berharap Sean bisa mengenal sang paman lebih dekat. Selain itu, hal tersebut juga demi kebaikan Trevor yang selama ini lebih memilih menjadi bujang lapuk serta hidup sendirian. Sebelum berpamitan, Elizabeth memberikan barang-barang peninggalan almarhum Max kepadanya. Doing dude stuff, dudes do. Masuk ke dalam rumah, Trevor membuka kotak peninggalan Max lalu menunjukkan isinya kepada Sean. Of a really great guy, your dad. Ia berkata ayahnya adalah seorang ilmuwan yang hebat, sosok yang menginspirasinya sejak kecil. Di antara barang-barang tersebut ada sebuah buku novel karangan Jules Verne yang berjudul Journey to the Center of Earth. Bagi Max, buku itu bukan sekedar buku fiksi ilmiah, melainkan sebuah inspirasi. Bahkan ia meyakini buku tersebut ditulis berdasarkan kisah nyata perjalanan seseorang. Oh, why? Saat membaca buku tersebut, Trevor menemukan catatan yang dibuat Max. Di antaranya adalah data sensor penelitian aktivitas vulkanik di berbagai lokasi. Catatan tersebut membuatnya penasaran, lalu mereka berdua pergi ke laboratorium. The 753 right here was a 752. Setelah menyalakan komputer, Trevor terkejut melihat kondisi saat ini ternyata hampir sama seperti kondisi 10 tahun yang lalu, di mana Max menghilang dan tidak pernah kembali. Sampai saat ini masih ada 3 sensor yang berfungsi, namun Sean melihat ada 4 di layar monitor dan sensor keempat tersebut berada di Islandia. Trevor menduga setelah Max membaca data anomali tersebut, ia pergi ke sana untuk menyelidikinya. Lokasi sensor keempat bisa menjadi petunjuk untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Max 10 tahun yang lalu. Saat itu mereka membicarakan kemungkinan adanya pipa vulkanik yang menghubungkan lapisan mantel bumi dengan pusat bumi. Jika apa yang ia pikirkan benar, Max mungkin sengaja pergi untuk membuktikan kebenaran buku tersebut. Trevor memutuskan akan pergi ke Islandia dan terpaksa Sean harus pulang ke Kanada. Akan tetapi Sean menolak, apalagi ia tuh baru saja datang. Selain itu, yang menemukan sensor keempat adalah dirinya dan ia berharap sang paman mengajaknya pergi ke sana. Ini adalah kesempatan untuk mengetahui apa penyebab ayahnya menghilang. Lalu Trevor berkata kalau ia tidak punya cukup uang untuk membeli tiket. Lalu Sean menunjukkan celengan pamannya yang sepertinya cukup untuk membeli tiket. Dan singkat cerita, mereka berdua pun berangkat menuju Islandia. Sepanjang perjalanan, Trevor mencoba mempelajari catatan-catatan yang ada di dalam buku tersebut. Namun ada beberapa tulisan yang nampaknya ia tidak mengerti. Sean mencoba membantunya lalu mencari tahu arti kata tersebut via internet.
Lalu mereka mendapat petunjuk bahwa kata tersebut adalah sebuah nama dari seorang kepala Institut Asgeirsson program vulkanologi di Islandia. I knew it was a good thing to bring you, kid. Setelah sampai, mereka menyewa kendaraan dan tujuan utama mereka adalah ibu kota Islandia. Tapi mereka malah tersesat dan pergi ke arah yang berlawanan. Lalu secara kebetulan mereka sampai ke sebuah rumah dengan papan nama Institut Asgeirsson, petunjuk yang mereka temukan sebelumnya. Setelah mengetuk pintu, keluar mbak-mbak cantik bernama Hannah. Trevor berkata kalau ia mencari Profesor Asgeirsson, namun sayangnya dia sudah lama meninggal. Hannah ini adalah putri kandungnya, tapi dia tidak meneruskan institusi yang didirikan sang ayah. Lalu Trevor menunjukkan buku yang membawa mereka ke tempat ini. Ia percaya Max dan ayahnya saling mengenal. Hannah langsung menyebut kalau saudaranya adalah Verenian, seseorang yang percaya bahwa apa yang ditulis Jules Verne adalah sebuah fakta. Bahkan komunitas penggemarnya meyakini dia adalah seorang peramal masa depan. Your brother was a Verenian. Ayahnya adalah seorang Verenian sejati. Lalu ia menunjukkan buku miliknya yang berisi catatan yang sama dengan buku milik Max. Mereka yang berpikir dengan akal sehat tidak akan pernah mempercayai buku tersebut. Hal itulah yang membuat Hannah malas membahas hal-hal yang berbau fantasi. Trevor berkata tujuannya ke Islandia adalah memeriksa sensor-sensor miliknya, yang sebenarnya berawal dari catatan yang ada di dalam buku tersebut. Dan ternyata Hannah ini adalah seorang pendaki gunung. Ia bisa membantunya menunjukkan jalan di mana sensor-sensor tersebut berada, dan tentunya dengan imbalan biaya. $5,000 a day? No problem. An hour. Singkat cerita, mereka bertiga mendaki gunung keesokan paginya. Sampai di atas, tidak butuh waktu lama bagi Trevor menemukan sensor miliknya. Sensor tersebut berisi rekaman data seismik yang berlangsung selama 10 tahun. Ia akan mengambilnya untuk dibawa pulang. Akan tetapi, cuaca mendadak berubah. Hannah dan Sean mencari tempat berlindung, sementara Trevor akan menyusul setelah ia berhasil mengambil benda tersebut. Tak lama setelah Trevor mencabut sensor itu, petir mulai menyambar dan terus menyambar mengikuti Trevor. Hannah meminta Trevor membuangnya karena benda itu menarik petir. Dengan sangat terpaksa, Trevor membuangnya lalu masuk ke goa di mana Hannah dan Sean berada. Sialnya, petir menyambar tebing dan reruntuhannya menutup jalan keluar. Untungnya, Hannah membawa peralatan lengkap seperti tali, P3K, dan beberapa batang protein. Signal flares, first aid. Namun mereka tetap harus segera mencari jalan keluar sebelum segalanya menjadi lebih buruk. Lalu Trevor menemukan papan berisi peringatan agar mereka menjauhi tempat ini. Apakah sebaiknya mereka itu mencoba menggali reruntuhan tersebut? Namun Hannah berkata lain. Tulisan itu bisa saja mengarahkan mereka ke lokasi tambang tua dan bisa menjadi jalan keluar. Akan tetapi, jalan mereka terhalang sebuah jurang. Untuk mengetahui seberapa dalam jurang tersebut, Trevor akan menjatuhkan suar lalu meminta Sean menghitung berapa lama waktu jatuhnya. Dan saat akan menjatuhkannya, tanpa sengaja nyala api itu mengenai dinding lalu meledak. Dinding goa ternyata mengandung magnesium yang mudah terbakar dan sebaiknya mereka tidak bermain-main dengan api. Sebagai gantinya, Hannah meminta Trevor menggunakan lampu darurat miliknya. 200 feet. Setelah mengetahui kedalaman jurang yang tidak terlalu dalam, Hannah mengeluarkan tali lalu meminta mereka turun menggunakan tali tersebut. Hannah. Ternyata benar apa yang dikatakan Hannah sebelumnya. Mereka saat ini berada di tambang tua yang sudah lama ditinggalkan. Sampai di ujung tambang, Hannah menemukan generator tua yang ternyata masih berfungsi. Hannah, that thing could blow up. Hey Hannah, how many miners got out? Dan nyala lampu akan mempermudah mereka mencari jalan keluar. Track ahead looks good. Lalu mereka bertiga naik kereta pengangkut tambang agar lebih cepat sampai pintu keluar. Awalnya perjalanan itu terasa menyenangkan, namun semakin ke dalam jalur semakin menurun dan mereka bergerak dengan kecepatan tinggi. Sialnya, jalur di depan mereka putus di tengah jalan. Lalu Hannah menambah kecepatan agar mereka bisa terbang melewatinya. Akan tetapi, mereka bertiga terpisah di jalur yang berbeda. Trevor meminta Hannah loncat ke kereta yang ia naiki karena jalur yang ia lalui sudah habis.
Lalu Hannah mengikat tali ke badan mereka berdua agar bisa turun dengan aman sebelum kereta pengangkut itu menghantam dinding. Luckily, I had a soft landing. Lalu Sean melihat ada benda berkilau menempel di balik dinding yang ternyata adalah batu berlian. Trevor berkata kristal biasanya terbentuk dan ditemukan di lubang vulkanik, yang artinya lubang itu bisa mengarahkan mereka keluar melalui mulut gunung. Volcanic tubes. When we get out, get in the Maserati. Did you guys hear that? Tiba-tiba terdengar bunyi retakan. Mereka berdiri di atas lapisan bebatuan yang sangat tipis. Tell me that's not what I think it is. Hannah meminta mereka mundur pelan-pelan. Akan tetapi, Sean diam-diam mengambil beberapa biji berlian lalu tanpa sengaja terjatuh. Yang membuat lapisan itu retak dan mereka bertiga terjun bebas ke dalam saluran pipa vulkanik. Lalu Trevor memberitahu saluran di mana mereka terjatuh bisa saja tak berujung. Namun jika perkiraannya benar, dinding saluran itu terkikis karena ada air yang melewatinya. Dan kemungkinan dinding akan semakin menyempit membentuk sudut miring yang bisa membantu mereka meluncur sebelum jatuh ke dalam air. Dan apa yang diperkirakannya benar, mereka jatuh ke sungai bawah tanah lalu menyelam untuk mencari jalan keluar. Setelah naik ke permukaan, mereka melihat sekumpulan burung bercahaya yang seharusnya sudah punah jutaan tahun yang lalu. Seekor burung mendekati Sean seolah menyapanya. Mereka bertiga kemudian mengikuti kemana burung itu terbang. Lalu sampailah mereka ke ujung goa dan melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Apa yang mereka temukan adalah dunia yang hilang, dunia di dalam dunia, atau lebih tepatnya dunia di dalam pusat bumi. Yang artinya apa yang tertulis di dalam buku itu benar adanya. A world within the world. Terdapat kehidupan di dalam perut bumi yang jaraknya ribuan mil dari permukaan. Hal tersebut sekaligus menjadi bukti keyakinan Max dan Profesor Asgerson selama ini. Semua yang mereka lihat ada di dalam buku tersebut, seperti adanya air terjun dan tanaman purba yang tumbuh di sepanjang tempat. Someone came down here. Someone saw all this. Menurutnya, seseorang pernah datang ke tempat ini, melihat semuanya, lalu memberitahukan kepada Fern agar dia menulis sebuah buku, serta menggambar apa yang terlihat selama berada di sini. Dan buku itu adalah tiket mereka untuk keluar dari tempat ini. Akan tetapi, buku itu tidak hanya menceritakan keindahannya saja. Ada banyak bahaya yang harus mereka waspadai selama berada di tempat ini. Saat mereka melewati tempat yang dipenuhi tanaman jamur raksasa, Sean menemukan ada seutas tali menggantung, yang membuktikan ada manusia pernah datang ke sini. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan barang-barang yang sengaja ditinggalkan. Sean menemukan sebuah tas berisi buku lalu menunjukkannya kepada Trevor. Buku itu berisi catatan-catatan tambahan apa saja yang ada di dalam dunia ini. Jika dilihat dari tulisannya, buku itu adalah milik mendiang ayahnya. Lalu tak lama kemudian Hannah memanggil mereka, yang menemukan jasad manusia dan kemungkinan jasad tersebut adalah Max. Trevor memastikan setelah ia melihat catatan terakhirnya yang tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari tempat ini. Setelah memberi pemakaman yang layak, mereka beristirahat sambil membaca petunjuk bagaimana cara keluar dari tempat ini. Menurut catatan yang dibuat Max, mereka saat ini berada di sebuah kantung udara raksasa yang dikelilingi magma. Seiring meningkatnya aktivitas seismik atau gempa, magma yang mengelilingi mereka akan mengubah tempat ini seperti sebuah oven yang besar. Temperatur akan semakin meningkat dan batas manusia bertahan adalah tidak lebih dari 135 derajat. Saat mereka sampai, temperaturnya masih 82 dan sekarang 95 derajat. Semua petunjuk untuk keluar dari dalam sini ada di dalam catatan Max dan buku novel tersebut. Jalan keluar ada di seberang lautan yang ada di samping mereka. Di sana terdapat sungai-sungai dan geyser yang bisa dipakai sebagai jalan menuju permukaan. Waktu yang mereka miliki hanya 48 jam saja. Hitch a ride topside. What is the fastest way to get across the ocean? Lalu Sean menunjukkan gambar di buku cara yang dilakukan penjelajah sebelumnya untuk keluar dari tempat ini. Singkat cerita, menggunakan bahan-bahan yang bisa mereka temukan, mereka membuat perahu sederhana untuk menyeberang.
Arus panas yang ada di atas lautan itu bisa mereka manfaatkan untuk berlayar lebih cepat. What is this? Sebelum berangkat, Trevor memberi Sean sebuah kompas pemberian Max sebagai janji bahwa ia akan kembali ke rumah meski janji itu tidak pernah ia tepati. Ia berharap Sean bisa menepati janjinya untuk pulang kepada ibunya. Setelah semua persiapan selesai, mereka menerbangkan layar lalu menyeberangi lautan. Dan setelah beberapa jam berlalu, turun hujan disertai kilat dan suara gemuruh. Situasi pun mulai memburuk. Hujan semakin deras, lalu muncul ikan-ikan predator menyerang mereka. Ikan-ikan predator itu terus berdatangan sampai akhirnya muncul ikan yang lebih besar memangsa ikan-ikan yang berukuran lebih kecil. Agar terhindar dari kepungan makhluk purba tersebut, Hannah dan Trevor mengendalikan layar secara manual. Namun angin berhembus semakin kencang yang membuat pegangannya terlepas. Sean meraih tali tersebut agar tidak terlepas, namun angin berhembus semakin kuat lalu menerbangkannya. Untungnya, Sean mendarat di pantai dengan selamat meskipun harus terpisah dengan pamannya. Hello? Burung bercahaya yang sedari awal mengikutinya terbang seolah menunjukkan jalan kepada Sean. Namun ia harus melewati bebatuan magnet yang melayang di depannya. Meski kesulitan, Sean berhasil melewatinya. Sementara di tempat lain, Trevor dan Hannah juga berhasil mencapai pantai. Lalu mereka berdua sampai ke tempat yang dipenuhi tumbuhan hidup pemakan daging. Karena lengah, tumbuhan itu menangkap Hannah. Trevor segera menyelamatkannya, lalu mereka berdua melanjutkan perjalanan. That's the river. Geyser must be inside that cave. Sungai dan geyser yang menjadi tujuan mereka sudah semakin dekat. Trevor meminta Hannah pergi duluan, sementara ia akan berkeliling mencari Sean. Ia berjanji jika sudah menemukannya, ia akan menyusul. Setelah keluar dari dinding bebatuan, Sean sampai ke tempat di mana terdapat tulang belulang binatang purba. Trevor? Lalu ia dikejutkan kedatangan seekor dinosaurus yang sedari tadi mengintainya. Tidak ada pilihan, Sean berlari lalu bersembunyi ke dalam sebuah gua. Namun dinosaurus itu berhasil menjebol dinding. Sementara Trevor yang mendengar teriakannya dari sisi lain berusaha menjebol dinding lalu mengeluarkannya. Akan tetapi dinosaurus itu juga berhasil menjebol dinding. Lalu Trevor memancing dinosaurus itu agar mengikutinya berlari ke arah lapisan tipis bebatuan. Lapisan batu tipis itu retak kemudian menenggelamkan dinosaurus tersebut. Setelah selamat dari kejaran binatang purba itu, mereka menuju sungai di mana Hannah sudah menunggu lalu melanjutkan mencari jalan keluar. Beberapa saat kemudian sungai itu mulai kehabisan air, yang membuat mereka meluncur bebas lalu mendarat di saluran pipa vulkanik. Dan sialnya terdapat magma di bawah mereka dan cairan panas itu semakin naik. Sean berkata seharusnya ada aliran air yang menyebabkan terjadinya geyser di saluran ini. Seperti yang sempat saya jelaskan di alur film 65 yang saya bahas kemarin, geyser adalah sebuah fenomena yang terbentuk dari pemanasan air tanah oleh batu panas. Air yang berada di dalam reservoir akan mengalami pemanasan hingga membentuk banyak uap air. Ketika air mendidih dan uap air semakin banyak, tekanan akan meningkat dan terjadilah semburan geyser. Nah, geyser itulah yang seharusnya menjadi tiket mereka untuk kembali ke permukaan. Namun sayangnya mereka terlambat. Geyser itu terjadi sesaat sebelum mereka sampai ke tempat ini, dan magma itu akan mencapai mereka sebelum terjadi semburan berikutnya.
Lalu Hannah melihat kalau dinding itu basah karena air. Pasti ada aliran sungai di balik dinding tersebut. Dinding itu juga mengandung banyak magnesium. Jika mereka meledakkannya, air akan bercampur dengan magma menghasilkan uap panas yang akan menyemburkan mereka ke atas. Tanpa pikir panjang, Trevor mengambil suar lalu meledakkan dinding tersebut. Air yang ada di balik dinding tumpah bercampur dengan magma lalu terciptalah semburan yang menerbangkan mereka ke atas. Gak lama kemudian mereka keluar dari sebuah mulut gunung lalu mendarat di sebuah kebun anggur. It's Mount Vesuvius. Trevor berkata gunung di mana mereka keluar adalah Gunung Vesuvius, yang sebenarnya cukup jauh dari Islandia. Trevor juga meminta Sean berkata kepada ibunya kalau pamannya mengajaknya jalan-jalan ke Italia. Lalu si kakek pemilik kebun anggur marah-marah kepada mereka. Mereka harus mengganti rugi kerusakan kebun miliknya. Sean dengan tenang mengambil sesuatu dari tasnya lalu memberi si kakek biji berlian yang kalau dirupiahkan bisa untuk membeli beberapa unit Rubicon. Sean berkata dia adalah anak seorang ilmuwan, jadi sudah seharusnya ia mengambil beberapa sampel geologi. You want slide again? Setelah perjalanan yang luar biasa tersebut, mereka kembali ke rumah untuk beristirahat. Trevor kembali ke laboratorium lamanya lalu meminta asistennya kembali bekerja bersamanya. Berkat sekantung berlian milik Sean, Trevor membangun kembali Institut Asgerson. Trevor juga bertemu Alan yang selama ini meremehkannya, lalu memintanya membaca sebuah buku American Scientist yang memberitakan dirinya sebagai penemu besar abad ini. 10 hari sejak petualangan mereka, Sean harus pulang ke Kanada meskipun ia tidak ingin berpisah dengan sang paman. Tapi diam-diam Sean membawa Tweety, burung berpijar, untuk dijadikan teman sehari-hari. Trevor dan Sean tidak pernah menyangka mereka mendapatkan banyak hal dalam petualangan itu, namun yang paling berarti dalam perjalanan tersebut adalah menemukan Max. Trevor kini tidak lagi menjomblo setelah Hannah memutuskan ikut membangun institut milik mendiang sang ayah bersamanya. Sebelum berpisah, Trevor memberi Sean sebuah buku berjudul Atlantis, yang mengisyaratkan sang paman mengajaknya kembali berpetualang dan akhirnya film pun selesai. Itulah alur film Journey to the Center of Earth. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.